Selamat siang, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang pencemaran logam berat. Yang beranggotakan saya Olivia Elizabeth, Muhammad Fajrul, Aileen Kendra, Kumairudin, dan Said Noval. Di sini saya akan menjelaskan tentang pencemaran logam berat dan sumbernya. Yang pertama yaitu pencemaran logam berat adalah masuknya zat atau komponen lain seperti Hg, Cd, Pp ke dalam air atau perubahan struktur air oleh aktivitas manusia dan proses alami sehingga kualitas air turun ke tingkat tertentu yang menyebabkan air menjadi kurang atau tidak lagi berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Logam berat. Logam berat merupakan zat pencemar yang tidak dapat diuraikan atau dihancurkan oleh mikroorganisme di lingkungan, sehingga dapat terakumulasi dan mengendap di dasar perairan. Selanjutnya yaitu sumber logam berat. Yang pertama timbal. Sumber utama logam berat timbal di perairan yaitu penggunaan cat yang mengandung timbal, pengelasan kapal, dan bahan bakar yang bocor dari kapal perikanan. Yang kedua yaitu tembaga. Tembaga dapat masuk ke dalam air karena aktivitas manusia seperti emisi udara, industri pelapisan logam, galangan kapal, pertambangan, dan penggunaan algasida. Yang ketiga yaitu ada merkuri. Merkuri dapat masuk ke dalam air karena aktivitas penambangan residu, pembakaran batu bara, limbah pabrik, fungisida, pestisida, limbah rumah tangga, dan sebagainya. Yang keempat yaitu kadmium. Kadmium dapat memasuki perairan melalui berbagai aktivitas manusia seperti kegiatan industri, pertanian, dan rumah tangga. Yang terakhir yaitu logam berat krom. Krom dapat mencemari air melalui limbah aktivitas manusia seperti industri pewarna kain, industri penyamakan kulit, pelapisan listrik, rumah tangga, pertanian, pertambangan, perikanan, pariwisata, dan kegiatan lainnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya Muhammad Fajar Hakim Muntaha. Di sini saya akan melanjutkan mengenai jenis logam berat. Logam berat adalah unsur logam yang mempunyai densitas lebih dari 5 gram per cm kubik dalam air laut. Logam berat terdapat dalam bentuk terlarut dan suspensi. Dalam kondisi alam ini, logam berat dibutuhkan oleh organisme untuk pertumbuhan dan perkembangan hidupnya. Peningkatan kadar logam berat dalam perairan umumnya disebabkan oleh masuknya limbah industri, pertambangan, pertanian, dan domestik yang banyak mengandung logam berat. Peningkatan kadar logam berat dalam air akan mengakibatkan logam berat yang semula dibutuhkan untuk berbagai proses metabolisme akan berubah menjadi racun bagi organisme akuatik. Berdasarkan sudut pandang toksikologinya, logam berat ini dapat dibagi dalam dua jenis. Jenis logam berat yang pertama yaitu logam berat esensial, di mana keberadaannya dalam jumlah tertentu sangat dibutuhkan oleh organisme hidup, namun dalam jumlah yang berlebihan dapat menimbulkan efek racun. Contoh dari logam berat esensial ini yaitu seng atau Zn, tembaga atau Cu, besi atau Fe, kobalt atau Co, mangan atau Mn, dan nikel atau Ni. Dan jenis logam berat yang kedua yaitu logam berat non-esensial. Logam berat ini yaitu logam yang beracun atau toxic metal. Jenis logam berat dari non-esensial ini yaitu merkuri atau Hg, timbal atau Pb, kadmium atau Cd, dan kromium atau Cr. Selanjutnya yaitu logam berat seng atau Zn. Seng ini termasuk unsur yang berlimpah di alam. Keberadaan seng dalam kera bumi sekitar 70 mg per kilogram. Yang kedua, terdapat logam berat kromium atau Cr. Logam ini di alam ditemukan dalam bentuk persenyawaan padat atau mineral dengan unsur-unsur lain. Yang ketiga, logam berat nikel atau Ni. Kadar nikel pada kera bumi sekitar 75 mg per kilogram. Pada proses pelapukan nikel membentuk mineral hidrolisat yang tidak teratur. Selanjutnya yaitu logam berat mangan atau Mn. Mangan adalah metal kelabu, kemerahan, keracunan seringkali bersifat kronis sebagai akibat inhalis, debu, dan uap logam. Berikutnya yaitu logam berat tembaga atau Cu. Cu merupakan unsur logam yang berbentuk kristal dengan warna kemerahan. Unsur tembaga di alam dapat ditemukan dalam bentuk logam bebas, akan tetapi lebih banyak ditemukan dalam bentuk persenyawaan
atau sebagai senyawa padat dalam bentuk mineral. Dan yang terakhir yaitu timbal atau Pp. Bahan alami yang terdapat dalam kerak bumi. Timbal seringkali digunakan dalam industri kimia seperti pembuatan baterai, industri pembuatan kabel listrik, dan industri pewarnaan pada cat. Berikutnya yaitu pengaruh logam berat terhadap biota. Yang pertama, logam berat kromium atau Cr. Kromium 6 pada konsentrasi rendah diketahui merusak berbagai organ seperti paru-paru, hati, dan ginjal. Yang kedua, logam berat timbal atau Pp. Paparan timbal dengan konsentrasi 25,06 mg per liter pada nila dapat menyebabkan edema, nekrosis, hiperplasia lamela sekunder, dan fusi lamela pada insang. Yang ketiga, logam berat tembaga atau Cu. Konsentrasi tembaga yang tinggi dalam ikan dapat merusak insang, hati, ginjal, dan sistem saraf ikan. Pada konsentrasi 2,3 sampai 2,5 mg per liter dapat membunuh ikan dan akan menyebabkan kerusakan pada membran selaput lendir. Yang keempat, logam berat merkuri atau Hg. Paparan merkuri 1,64 mg per liter selama 96 jam dapat menyebabkan 50% kematian ikan nila. Hal ini terjadi akibat adanya kerusakan pada insang sehingga mengganggu proses pernapasan ikan. Merkuri klorida dengan konsentrasi 0,196 mg per liter dapat mengurangi indeks turunan gonad dan fekunditas nila. Selanjutnya, saya Aileen Kendra Edia Pitaloka akan mempresentasikan mengenai dampak pencemaran logam berat. Yang pertama ada dampak dalam perairan, kedua dampak bagi fauna perairan, ketiga dampak bagi flora perairan, keempat dampak dalam air tanah, dan kelima ada dampak bagi manusia. Yang pertama, dampak dalam perairan. Logam berat memiliki sifat yang sangat sulit terurai, sehingga logam berat yang masuk ke dalam perairan dapat membentuk air buangan atau limbah. Selanjutnya akan terakumulasi dalam lingkungan perairan dan mengalami pengendapan yang dikenal dengan istilah sedimen. Kandungan logam berat dalam sedimen umumnya lebih tinggi dibandingkan kandungan logam berat yang masuk ke dalam perairan. Dampak yang kedua adalah dampak bagi fauna perairan. Logam berat dapat masuk ke dalam jaringan tubuh fauna perairan melalui organ respirasi yaitu insang. Proses masuknya logam berat ke dalam insang yaitu suatu logam berat bersama-sama dengan ion logam lain membentuk ion-ion yang dapat larut dalam lemak. Ion-ion logam yang dapat larut dalam lemak mampu melakukan penetrasi pada membran sel insang, sehingga ion-ion logam tersebut akan terakumulasi di dalam insang. Kerusakan pada insang akibat paparan senyawa logam berat berupa edema, hiperplasia, teleangiotaksis, dan fusi lamela. Dampak ketiga, dampak bagi flora perairan. Lamun di perairan dapat menyerap dan mengakumulasi bahan pencemar di dalam organ tubuhnya. Daun lamun memiliki kemampuan menyerap air dan zat terlarut termasuk logam berat dari perairan melalui stomata dan kutikula. Hal ini sejalan dengan keberadaan pektin yang terdapat pada daun lamun. Pektin berada dalam dinding sel serta memegang peranan penting dalam proses penyerapan ion dan kadar pektin meningkat seiring dengan pertumbuhan umur dari lamun. Dampak keempat, dampak dalam air tanah. Bahan pencemar air tanah umumnya dapat terdiri dari komponen anorganik seperti logam berat yang berbahaya. Semakin lama akumulasi, maka kandungan logam berat di dalam air tanah dapat menyebabkan peningkatan konsentrasi dari logam tersebut. Oleh sebab itu, air tanah sudah tidak layak digunakan sebagai sumber air bersih dan air minum, karena logam berat jika sudah terserap ke dalam tubuh akan bersifat toksik. Dampak kelima yakni dampak bagi manusia. Logam berat seperti Pb merupakan logam yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Pb dalam tubuh manusia dapat menghambat aktivitas enzim yang terlibat dalam pembentukan Hb, serta menimbulkan gangguan seperti gangguan fungsi syaraf dan gangguan fungsi ginjal. Kemudian kelebihan logam Fe juga dapat menyebabkan keracunan, muntah, diare, kerusakan usus, hingga hipotensi dan hipotiroid. Selanjutnya yaitu menanggulangi pencemaran logam berat di perairan. Logam berat menjadi salah satu momok yang sangat mempengaruhi akan kualitas perairan. Terlebih dapat mengganggu bahkan merusak keseimbangan ekosistem perairan. Oleh sebab itu dibutuhkanlah sebuah inovasi dalam menanggulangi dan mengeras logam berat masuk ke perairan sehingga tidak terjadi pencemaran yang berdampak pada biota air bahkan sampai ke manusia sendiri. Maka sebelum logam berat berhasil mencemari badan perairan diperlukan pencegahan dari sumbernya. Logam berat yang masuk ke perairan
sebagian besar berasal dari pabrik-pabrik industri, maka disarankan pabrik-pabrik industri tersebut sudah menginstalasi pengolahan limbahnya. Seperti gambar di samping bahwa di mana limbah air masuk melalui inlet yang dialirkan menuju ke bak pengendapan awal, di mana air dan lumpur yang masih ikut akan dipisahkan, di mana lumpur yang akan berada di dasar bak yang air limbah kemudian dialirkan ke zona anaerob 1, di mana di zona anaerob 1 ini air limbah akan difilter menggunakan sebuah filter berupa kerikil, di mana ketika sudah melewati filter tersebut air akan diolah oleh bakteri anaerob, di mana bahan organik yang masih ikut tertinggal di air limbah tersebut akan diuraikan. Setelah itu air limbah akan masuk melewati zona anaerob. Zona aerob, di mana zona aerob di sini air limbah yang di mana masih terdapat bahan organik akan diuraikan lagi oleh bakteri aerob dengan bantuan aerasi, yaitu berupa blower udara. Ketika sudah air limbah sudah diolah oleh bakteri aerob, maka air limbah akan dialirkan ke bak pengendapan akhir, di mana ke bak pengendapan akhir ini akan air limbah diendapkan terlebih dahulu beberapa hari. Ketika masih terdapat lumpur, maka lumpur tersebut akan dialirkan kembali ke bak pengendapan awal, sehingga hanya tersisa air saja. Kemudian air limbah ini akan dialirkan ke bak klorinasi, di mana bak klorinasi ini air limbah akan diberi klor, sehingga jika terdapat patogen yang ada di air limbah akan terbunuh, sehingga ketika air keluar melalui outlet dan dibuang ke perairan akan aman dari logam berat, padatan terservensi, dan patogen itu sendiri, sehingga ekosistem perairan masih terjaga dengan baik. Sumber yang kedua yaitu dari pertanian, di mana pupuk dan pestisida merupakan makanan utama dalam pertanian, karena banyak pupuk dan pestisida dibuat dengan menggunakan bahan kimia, sehingga residu logam berat yang masih tertinggal akan mencemari perairan melalui runoff. Oleh sebab itulah dibutuhkan sebuah inovasi dengan mengubah pupuk maupun pestisida tersebut dengan pupuk dan pestisida alami. Di sini terdapat 3 contoh pupuk, yaitu pupuk hijau, di mana pupuk ini terbuat dari tumbuhan-tumbuhan hijau yang di mana tumbuhan tersebut diuraikan dan dibiarkan menjadi pupuk. Kemudian ada pupuk kompos yang terbuat dari tanaman, hewan maupun limbah organik yang dilakukan secara fermentasi hingga menjadi pupuk. Kemudian ada pupuk kandang yang terbuat dari kotoran hewan seperti sapi, kambing, ataupun unggas seperti ayam. Kemudian ada pestisida nabati, di mana pestisida ini terbuat dari bahan tanaman yang mampu mencegah hama maupun gulma untuk merusak tanaman. Dengan menggunakan pupuk dan pestisida alami ini tidak akan terjadi yang namanya akumulasi residu logam berat, sehingga residu logam berat yang semula ada ketika terjadi runoff yang mengalir ke perairan akan menghilang, karena pupuk dan pestisida alami ini sudah tidak lagi mengandung logam berat. Kemudian untuk mengatasi perairan yang sudah tercemar logam berat yaitu dengan cara fitoremediasi. Salah satu metode yang digunakan yaitu menggunakan hutan mangrove. Karena hutan mangrove memiliki sebuah ciri khusus yang mana akarnya dapat menyerap zat partikel di perairan, sehingga seperti logam berat dapat terserap oleh hutan mangrove, sehingga perairan yang
ada di sekitar hutan mangrove tersebut mengalami penurunan, sehingga hutan mangrove ini sangat cocok digunakan dalam metode fitoremediasi suatu perairan yang tercemar logam berat. Setelah pencegahan secara teknis sebelumnya, sekarang adalah pencegahan secara non teknis, di mana dengan secara non teknis ini dengan pembuatan peraturan, di mana peraturan ini dibuat oleh pemerintah sehingga ketika suatu industri ataupun kelompok usaha kecil maupun menengah ketika membuang limbah secara sembarangan dan belum diolah ke perairan akan dikenakan sanksi dan hukuman sesuai dengan pelanggaran yang mereka lakukan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaid Novel Abdul Zati dengan NIM 1990801011 perwakilan dari kelompok 6 akan membahas mengenai studi kasus pencemaran logam. Menurut Pratiwi, keberadaan logam berat yang menyebabkan suatu pencemaran di perairan memberikan dampak terhadap organisme yang ada di perairan tersebut dan juga terhadap manusia. Logam berat yang masuk ke dalam tubuh manusia mampu mengganggu sistem metabolisme, menyebabkan kanker dan mutasi. Beberapa jenis logam berat yang sangat berbahaya bagi manusia adalah timbal, tembaga, merkuri, kadmium, dan krom. Timbal dapat terakumulasi di dalam tubuh manusia. Jika timbal dikonsumsi oleh manusia, maka timbal akan memasuki tubuh manusia tersebut dan akan menyebabkan gangguan sistem reproduksi. Dan kemudian yang kedua ada tembaga. Tembaga adalah logam berat yang penting karena dibutuhkan oleh mamalia, manusia, dan ikan untuk metabolisme, pembentukan hemoglobin, hemosianin, dan pigmen dalam proses pengangkutan oksigen. Tembaga yang memiliki nilai ambang batas kadar yang boleh dikonsumsi dapat menyebabkan muntah dan diare. Yang kemudian ada penyemaran logam yang ketiga yaitu logam merkuri. Efek merkuri pada ikan Oreochromis mosabicus. Paparan merkuri dapat menyebabkan tubuh ikan menjadi tidak normal, bergerak lambat, dan mengeluarkan lendir di permukaan tubuhnya. Paparan merkuri selama 24 jam akan menyebabkan kematian 50% ikan Oreochromis mosabicus. Kemudian ada kadmium. Pada kadmium yang terjadi pada organisme ikan mas dapat menyebabkan fungsi lain pada lamela insang, hiperplasia pada lengkung insang, dan nekrosis pada sel hati dan pemisahan ikatan otot. Kemudian yang terakhir ada krom. Krom dapat menyebabkan kematian pada 50% ikan gupi. Krom pada konsentrasi rendah diketahui dapat merusak berbagai organ ikan seperti paru-paru, hati, dan ginjal, dan paling parah krom akan menyebabkan ikan gupi mengalami kematian. Kemudian ada contoh jurnal pada studi kasus yang kedua adalah menurut Trianda et al. Tahun 2019, pencemaran logam PB di lingkungan perairan menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan biota perairan dan manusia. Besarnya pencemaran kandungan logam berat di kedua perairan tersebut disebabkan oleh tingginya curah hujan. Peningkatan kandungan logam berat PB juga terjadi pada daun lamun Enhalus acroroides, baik di perairan Kartini maupun di Teluk Awur. Salah satu contoh biota yang dapat menyerap logam berat ataupun senyawa lain adalah lamun Enhalus acroroides. Tinggi serapan unsur hara yang diserap oleh bagian akar akan ditranslasi melalui jaringan pengangkut yaitu xilem dan phloem. Kemudian akan disalurkan menuju daun dan diakumulasi pada vakuola. Hal ini dipengaruhi juga oleh pertambahan umur lamun dan keberadaan leptin yang terdapat pada daun lamun sehingga meningkatkan kemampuannya untuk menyerap logam berat. Sedangkan tambun logam berat yang ada di dalam perairan
dan terakumulasi dalam sedimen dan tubuh biota. Biota laut memiliki kemampuan untuk menimbun logam atau bioakumulasi melalui rantai makanan sehingga terjadi metabolisme bahan berbahaya secara biologis yang dapat berdampak negatif pada organisme perairan tersebut. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan dalam penyusunan tugas proyek. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.